Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trinata Dewi. Di sini saya akan membahas materi mengenai penafsiran hukum progresif. Yang pertama, kita harus tahu apa itu hukum progresif. Hukum progresif dilontarkan oleh almarhum Satjipto Raharjo 2002 atas kegelisahannya melihat potret penegakan hukum Indonesia. Pengertian dari hukum progresif tersebut merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Profesor Satjipto Raharjo ini juga berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Pengertian tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Raharjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal dengan mengubah sistem hukum, termasuk merubah peraturan hukum bila perlu, agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Satjipto Raharjo juga mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang kotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebut sebagai pandangan holistik dalam ilmu hukum. Selanjutnya bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik, hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif ini adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau res dogmatic. Progresif hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresif hukum adalah: pertama, hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri. Kedua, hukum selalu berada pada status law in the making dan tidak bersifat final. Ketiga, hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan. Selanjutnya membahas apa yang melatar belakangi hukum progresif. Yang pertama, ada kerisauan terhadap proses penegakan hukum yang cenderung carut-marut. Yang kedua, reformasi hukum gagal disebabkan paradigma yang melandasinya tidak berubah, yakni paradigma positivisme. Yang ketiga, cara berhukum yang memahami hukum sebagai skema yang final dan otonom. Dan yang terakhir, ada pendidikan hukum yang serba mengajarkan hukum dengan rasionalitas tekstual, bagaimana cara mengoperasikan hukum secara profesional. Hukum progresif ini lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan hukum progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia, terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi di Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut. Di latar belakang tadi, kita menyinggung tentang positivisme hukum. Nah, apa sih positivisme hukum? Positivisme adalah suatu penyempitan atau redukasi pengetahuan. Reduksi ini sudah terkandung dalam istilah positif yang berdasarkan fakta objektif. Positivisme hukum adalah hendak menjadikan hukum sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap dan didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Selanjutnya ada karakteristik positivisme hukum. Yang pertama, ada objektivisme.
yaitu paham yang meyakini kebenaran itu bersifat objektif, tidak tergantung kepada pengamat dan cara mengamatinya. Yang kedua, ada determinisme, yaitu paham yang berdasarkan pada ilmu harus memiliki sifat kepastian matematis. Yang ketiga, ada reduksionisme, yaitu paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linier terhadap realistis. Dan yang terakhir, mekanistik. Mekanistik merupakan paham yang mengatakan bahwa realitas dapat dipahami dengan menganalisa dan mencegah dan memecah-mecahnya lalu dijelaskan dengan pengukuran kuantitatif. Karakteristik utama dari paradigma ini adalah realistis yang independen dan objektivitas, artinya peneliti melihat apa yang ia teliti terpisah dari peneliti sebagai suatu realitas yang objektif. Selain itu, terdapat beberapa karakteristik lainnya dari paradigma positif yang dapat diterangkan oleh Hayford. Jadi kesimpulannya bahwa positivisme hukum telah gagal untuk menyajikan potret hukum yang lebih benar, dan objek studi hukum itu tidaklah sesempit seperti yang dipahami oleh para ilmuwan hukum di abad ke-19. Selanjutnya yaitu mengenai tentang dasar konseptual hukum progresif. Yang pertama, ada hukum sebagai institusi yang dinamis, yang merupakan hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak. Sebaliknya, hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi law as a process, law in the making. Yang kedua, ada hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Yang dimaksudkan di sini yaitu dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas. Yang ketiga, ada hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku. Peraturan akan pembangunan sistem hukum positif yang logis dan rasional, sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun di sini bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dan yang terakhir ada hukum sebagai ajaran pembebasan. Yang dimaksud di sini yaitu hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan pembebasan, yaitu membebaskan diri dari tipe cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik, positivistik. Dengan ciri pembebasan itu sendiri, hukum progresif lebih mengutamakan tujuan daripada prosedur. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan mobilisasi hukum maupun rule breaking. Dan yang terakhir ada ciri penafsiran hukum progresif. 1. Penafsiran dengan tujuan kemanusiaan agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan manusia. Yang kedua, penafsiran progresif tidak selalu bertumpu pada logika saja, terkadang juga harus meninggalkan rutinitas logika. Yang ketiga, penafsiran ini dilakukan dengan lompatan paradigmatik yang tidak membaca hukum secara tekstual, melainkan dengan logika kepatutan, kesadaran, dan keadilan sosial. Yang keempat, penafsiran progresif tidak hanya mengedepankan peraturan atau rules, tetapi juga perilaku. Dan yang terakhir, yaitu penafsiran progresif dimobilisasi dengan kekuatan empati, kejujuran, kepedulian, dan kemanusiaan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi penafsiran hukum progresif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.